tengah suasana bulan suci Ramadan, warga tanah air dihebohkan dengan perbuatan seorang wanita yang menewaskan seorang bocah berusia 10 tahun lantaran mengkonsumsi sate maut yang rupanya telah bercampur dengan racun sianida. Dan atas peristiwa ini, pihak kepolisian telah menangkap pelaku dan menjeratnya dengan hukuman 20 tahun penjara. Lantas, seperti apa awal kisah terjadinya peristiwa sate maut yang berujung dengan menewaskan anak dari seorang driver ojek online? Heboh hingga warganet pun menjadi geram atas perbuatannya. Benarkah motif dibalik sang tersangka yang nekat mengirim sate maut salah sasaran ini lantaran sakit hati karena ditinggal menikah oleh sang kekasih? Dan seperti apa pula sosok tersangka NA, pengirim sate maut yang salah sasaran menghebohkan jagat media sosial itu? Fenomena sate maut salah sasaran lantaran bercampur dengan racun sianida seolah mengingatkan publik akan peristiwa di tahun 2016 silam, di mana waktu itu geger seorang wanita bernama Mirna meninggal dunia usai menyeruput kopi yang di dalamnya telah diberi sianida oleh tersangka Jessica Wongso. Lantas, melihat kasus tersebut, seperti apa pemaparan dan juga penjelasan soal bahayanya sianida, zat yang tergolong mematikan ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah suasana damainya bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, publik justru digemparkan dan dihebohkan dengan penangkapan seorang perempuan asal Majalengka berinisial NA oleh Satuan Kepolisian dari Polres Bantul, Yogyakarta. Tak lain dan tak bukan, penangkapan NA ini lantaran perbuatannya yang dinilai telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang bocah berusia 10 tahun. Dengan menggunakan baju tahanan berwarna biru serta kedua tangannya yang diborgol, tampak perempuan yang bernama Nani Apriliani ini tengah digelandang pihak kepolisian. Dan video penangkapan NA ini pun seketika viral di media sosial hingga membuat warganet berkomentar sinis atas perlakuan tersangka yang dinilai tega lantaran dengan mudahnya menghilangkan nyawa seseorang. Jujur, ya ini kaget juga, apalagi ini kan namanya bulan Ramadan ya. Di mana-mana kita coba berbuat baik, ternyata masih ada aja orang yang punya niat nggak baik. Mau apa alasannya pun tidak dibenarkan lah. Walaupun ini bilang salah sasaran, apalagi yang kena adalah keluarganya si ojek online. Ya ini tidak dibenarkan dan salut sama kepolisian yang langsung bisa menangkap. Tadi gue lihat di salah satu akun gosip juga yang udah ditangkap seorang perempuan. Kalau emang niatnya karena arah ke satu orang, siapapun itu ya tetap tidak dibenarkan kalau udah ngomong namanya racun. Cuman yang sekarang harus kita pikirkan adalah sebenarnya apakah ada emang dengan mudah ya kita mendapatkan racun itu ya, gitu sampai kayaknya masyarakat umum bisa melakukan itu. Gitu. Jadi ya semoga ya yang pasti harus diproses secara hukum karena balik lagi ini sudah merugikan orang dan ini juga bahaya kalau sampai nanti orang-orang malah
menyontoh. Ya kalau begitu apapun namanya kan kita ikut prihatin ya. Apalagi misalnya ini salah sasaran gitu. Tepat sasaran pun juga bukan berarti enggak juga gitu. Ya semoga udah ditangani kan pihak terkait ya, pihak berwenang sudah ditangkap juga mungkin pelakunya. Semoga bisa selesai dan bisa adil lah, yang setimpal gitu untuk mungkin pelakunya. Ya, peristiwa yang kini ramai disebut sebagai sate maut salah sasaran ini bermula dari kisah NF bocah 10 tahun yang tak sengaja mengkonsumsi sate yang telah bercampur dengan racun sianida. Dalam kronologis terjadinya peristiwa sate maut salah sasaran itu berawal saat NA yang meminta kepada driver ojek online bernama Bandiman untuk mengantarkan makanan berupa sate kepada seseorang berinisial T yang disebut-sebut sebagai mantan kekasih NA. Namun, lantaran T tak merasa memesan hingga tidak mengenal kiriman tersebut, akhirnya sate pun diberikanlah kepada Bandiman. Atas pemberian tersebut, Bandiman pun membawanya pulang dan memakannya beramai-ramai bersama anak dan istrinya sebagai santapan buka puasa. Namun naas, akibat salah sasaran, putra Bandiman harus meregang nyawa usai mengkonsumsi sate yang ternyata mengandung racun sianida. Kalau kita lihat ini terjadi peristiwanya pada tanggal 25 April 2021 ini di dusun Salahan RT 7 Kabupaten Sleman, di mana diketahui ada orang yang beracun makanan yang menyebabkan meninggal dunia. Ini awal kejadiannya adalah bahwa dari keterangan saksi yang sudah kita dapatkan pada sekitar jam 15.30 selepas sholat asar, dari hasil pemeriksaan laboratorium yang digunakan untuk meracun orang tersebut yang jualan meracun tersebut yang diketahui dalam makanannya adalah berdasarkan hasil berupa kalium cyanida, KCN. Barang ini dipesan melalui aplikasi online, jual beli online. Sudah cukup lama ada sebelumnya. Kemudian dia ditaburkan di dalam bumbu satenya itu. Berujung salah sasaran hingga menewaskan bocah berusia 10 tahun, seperti apa motif pelaku yang sebenarnya? Benarkah lantaran sakit hati karena ditinggal menikah menjadi penyebab dirinya nekat mengirim sate racun sianida? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pokoknya kalian jangan lupa saksikan Intens setiap Senin sampai Sabtu 3 kali sehari, dan jangan lupa juga ceknya di YouTube channel dan subscribe, like, dan komen. Pemirsa Intens Investigasi, tak berlangsung lama usai kejadian meninggalnya NF hingga pihak kepolisian pun menjalani penyelidikan serta tim forensik yang menyatakan bahwa dalam tubuh korban terdapat zat kimia yaitu sianida. Pihak kepolisian kawasan Bantul, Yogyakarta langsung membekuk NA, wanita yang sudah meletakkan sianida ke dalam sate. Namun warganet tentunya bertanya-tanya, apa sebenarnya motif dibalik hal keji yang dilakukan oleh si tersangka?
Benarkah lantaran adanya faktor sakit hati karena ditinggal menikah oleh T, mantan kekasihnya, dan pelaku dengan sadis dan gelap mata nekat mengirim sate yang dicampur dengan racun sianida? Wanita sakit hati karena ternyata si target ini menikah dengan orang lain. Maka dari itu dapat kita katakan peristiwa ini kita katakan pasal 340 atau pembunuhan berencana. Ancamannya seumur hidup bisa hukuman mati atau paling lama 20 tahun penjara. Sangat disayangkan sekali ya, hanya gara-gara kelalaian kita, hanya gara-gara kita memiliki rasa kebencian kepada seseorang, dan rasa kebencian itu harus dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum, harus ada korban yang tak bersalah. Kalau kita bicara mengenai masalah siapa saja yang harusnya terjerat ya akibat adanya korban yang meninggal dalam kasus sate bersianida ini, maka yang sudah pasti adalah perempuan misterius tersebut, ya, perempuan yang memang dengan niat mengirimkan makanan melalui ojol, ya, meskipun memang tidak tercapai apa yang dia ingin laksanakan, yaitu makanan tersebut dinikmati oleh orang yang ingin dia tuju, tapi paling tidak akibat kelalaiannya itu menyebabkan orang lain meninggal dunia, ya. Dan karena ini pasti sudah direncanakan sebelumnya, dari mulai membeli sate, kemudian membeli sianida, menaruh sianida dalam makanan tersebut. Ini harusnya bisa dijerat dengan pasal 340 terkait dengan masalah pembunuhan berencana, yang ancaman maksimal itu adalah hukuman mati. Sangat amat terpukul ya, walaupun gue baru tahu dari kalian gitu, karena belum sempat sih kemarin bicara masalah ada orang ngirim-ngirim sate gitu, tapi gue belum tahu berita selengkapnya seperti apa. Cuman ya amat disayangkan karena bulan puasa ini kan harusnya kan kita memperbanyak hal-hal baik ya, tapi kenapa bisa malah terjadi seperti demikian, itu ya sangat sedih sih, terpukul, kasihan lagi, apalagi dengar-dengar emang salah sasaran ya. Jadi orang yang kena tuh malah orang yang nggak tahu apa-apa, kasihan sih harusnya ya. Tak hanya penasaran mengenai motif yang dilakukan oleh NA, warganet pun penasaran akan sosok tersangka yang berasal dari Majalengka, Jawa Barat itu. Ya, teka-teki sosok siapa Nani Apriliani pun akhirnya terungkap, di mana wanita berusia 25 tahun itu memang sudah merencanakan pembunuhan sejak lama, di mana racun tersebut sudah dibeli oleh Nani melalui online shop sejak 3 bulan lalu. Hingga NA pun dengan sengaja menaburkan sianida ke dalam bumbu sate tersebut. Melihat perbuatan tersangka yang terbilang direncana, seperti apa kriminolog menilai kejadian ini? Dunia forensik sebetulnya tidak peduli dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, dunia forensik itu peduli dengan melihat apa yang terlihat di satenya, demikian juga peristiwanya gitu ya, sebagai sesuatu yang menjadi latar belakang ya dari kematian tersebut gitu. Ya, jadi soal bahwa kematian itu akibat dari yang pertama ya kelalaian atau akibat daripada kesengajaan itu tidak menjadi urusan dari studi forensik dalam konteks kriminologi. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, ketika bicara mengenai siapa pelakunya, maka menurut saya pelakunya ini adalah orang yang lumayan cerdas sih, gitu ya. Mengapa? Karena dia memilih jenis racun yang kuat atau ganas, lalu kemudian melelehkannya atau menorehkannya pada makanan yang juga menjadi kesukaan semua orang Indonesia, yakni sate, gitu ya. Sehingga alhasil kemudian jika itu dikonsumsi oleh orang yang memang menjadi target, maka dapat dipastikan bahwa kemudian upaya sang pelaku ini pasti berhasil itu. Kalau menurut gue fenomena bahwa orang sakit hati sehingga ada kirim makanan yang taruhin racun ya. Macam-macam kan versi orang udah sakit hati ya. Kirim kasar pembunuh bayaran, ada mungkin santet, ada Indonesia masih terkenal loh kayak santet klinik gitu ya. Kirim-kirim kayak gitu. Ya dijailin di jalan sampai ada makanan kayak begitu yang maksudnya dulu kan sempat kopi Jessica. Iya, yang pasti kita sekarang udah saatnya, sekarang apalagi kita udah mengalami pandemi, nggak semua orang dalam keadaan yang tidak mudah, semua orang sulit. Kita saling membantu, jangan menebarkan kebencian.
seolah mengingatkan akan peristiwa lampau pada 2016 silam, di mana seorang wanita bernama Mirna yang meninggal dunia usai menyeruput kopi yang di dalamnya telah diberi racun sianida oleh tersangka Jessica Wongso. Seperti apa penjelasan dokter terkait zat yang tergolong mematikan ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semuanya, jangan lupa ya selalu nonton Intens setiap 3 hari sekali dari Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Jangan lupa subscribe. Melihat fenomena sate beracun sianida, tentunya masih lekat dalam ingatan 5 tahun lalu, tepatnya tanggal 6 Januari 2016 silam, di mana Wayan Mirna Salihin meninggal dunia usai menyeruput kopi yang ternyata berisi racun sianida. Dalam terjadinya peristiwa saat itu, Mirna diketahui bertemu dengan 2 teman kuliahnya, Jessica Kumala Wongso dan Hani, di sebuah kafe di pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat, di mana Mirna meminum es kopi Vietnam. Namun, sesaat setelah meminum kopi, Mirna langsung mengalami kejang-kejang hingga tak sadarkan diri dan mulutnya pun mengeluarkan buih. Sempat dibawa ke sebuah klinik, Mirna pun akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Dari hasil penyelidikan hingga ditemukan sianida di lambung Mirna, Jessica Wongso pun kemudian dinyatakan sebagai tersangka hingga ia divonis kurungan penjara selama 20 tahun, di mana saat ini mendekam di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Gue sempat beberapa kali ada yang ngirim kayak fans gue tiba-tiba kirim makanan, atau gue kadang suka lupa kasih alamat ke temen yang mengirim makanan, tapi gue lupa. Kadang mereka juga nggak nyantumin namanya kan, jadi kayak ini apa? Waktu itu pernah ada datang ayam betutu, gue sama nyokap tuh sampai kayak berjam-jam nih makan apa enggak. Jika melihat peristiwa sate maut salah sasaran bersianida yang menewaskan bocah di Bantul, Yogyakarta, hingga kopi sianida yang merenggut nyawa Mirna Salihin pada 2016 silam, tentunya warganet bertanya-tanya, apa sebenarnya sianida itu? Mengapa bahan kimia ini sangatlah berbahaya hingga dalam jumlah kecil sebesar 1,5 mg saja bisa menghilangkan nyawa orang dewasa? Medianya itu biasanya ada 2 sianida itu, ya. Ada yang berbentuk gas, ya. Ada yang berbentuk benda padat seperti garam. Dia ini suatu senyawa kimia yang dia ini fungsinya untuk menghalang oksigen masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ibaratnya sianida ini dia menghalang oksigen dari luar masuk ke badan kita. Jadi ketika badan kita tidak dapat oksigen yang cukup, sel-sel yang ada di badan kita pasti akan mati. Oh, itu sangat cepat sekali ya. Dalam hitungan detik juga bisa. Tergantung dari kadar berat jumlah sianida itu sendiri. Jumlah 1,5 mg per kilogram berat badan itu bisa membunuh manusia itu sendiri. Jadi kurang lebih setengah gram sianida dapat membunuh dewasa muda. Kalau jumlahnya sangat kecil, mungkin masih bisa segera ditolong ya. Segera dibawa ke rumah sakit yang terdekat. Gejalanya biasanya rata-rata pasti mual, muntah, ya. Ini sangat khas sekali, mual dan muntah, ya. Berikutnya pasien akan mengalami gejala sakit kepala, linglung, ya, pusing, ya, seperti bingung, seperti orang-orang bingung, linglung begitu, ya. Kemudian yang paling parah itu gagal napas. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.